Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, yang selalu menaungi kita sampai pada saat ini. Dan saat ini kita juga bersyukur oleh karena kita memiliki kesempatan untuk kita sama-sama dapat mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan nanti saya akan memberikan rangkuman sedikit pelajaran kita di pelajaran yang ke-12 mengenai mati seperti benih. Itu sebabnya sebelum kita memulai untuk kita dapat dengarkan bersama-sama dan kita mempelajarinya, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mulia, pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Biarlah ini bisa menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kehidupan kami pun dapat diubahkan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami dapat mengerti firman ini ya Bapa, terutama kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Amin. Pada saat ini kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan di pelajaran ke-12, yaitu mati seperti benih. Ayat inti yang kita bisa lihat terdapat di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24 sebagaimana kata-kata Yesus pada waktu itu. Dia berfirman seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Dari sini kita bisa melihat dan kita akan banyak mempelajari mengenai mati seperti benih. Kalau kita bisa melihat mengenai benih ataupun kita ketahui benih itu kalau dia tidak mati, dia tidak akan tumbuh. Jadi kehidupan seseorang yang mau diubahkan itu sama seperti benih, yang pada awalnya harus mati terlebih dahulu, kemudian baru bisa diubahkan menjadi sebuah tumbuhan yang hidup, yang besar, yang mekar, kemudian bisa dikatakan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ketika benih itu yang sudah tumbuh dan besar. Dan itu menjadi harapan bagi kita semua anak-anak Tuhan yang dimana hidup kita mau diubahkan. Saya rasa dan saya juga memiliki keyakinan pasti apapun yang menjadi kehidupan kita saat ini, kita memiliki pergumulan masing-masing. Itu sebabnya kita butuh diubahkan sama seperti benih. Dan ketika kita diubahkan, itu juga kita memiliki proses di dalam perubahan tersebut. Kita jangan pernah bosan terhadap proses. Oleh karena proses itulah yang akan menjadi jalan bagi kita untuk kita dapat lebih ditempa lagi, lebih dimurnikan lagi, dan hati kita bisa lebih tulus lagi kepada Tuhan apabila kita benar-benar ingin mengikuti jalan Tuhan dengan baik. Itulah proses. Dari sini juga kita akan mempelajari bagaimana ada 3 proses yang bisa kita lihat. Yang pertama, proses untuk benih ini bisa tumbuh subur. Yang pertama adalah dia jatuh terlebih dahulu di tanah. Kemudian yang kedua, adanya penantian. Nah, penantian ini dibutuhkan yang namanya kesabaran, ya. Baik tumbuh ataupun benih itu yang akan tumbuh besar, dia juga memiliki penantian, ataupun orang yang menabur benih kemudian dia menunggu untuk benih itu tumbuh, juga harus sabar di dalam menanti tumbuhan itu supaya bisa menjadi tumbuhan yang besar. Kemudian yang ketiga itu adanya kematian. Ya, sama seperti kata-kata Yesus tadi dikatakan, ia akan tetap satu biji aja kalau dia nggak mati. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan bukan hanya sebuah tumbuhan, tetapi akan menghasilkan buah untuk menjadi berkat. Dan dalam hal ini, ketika proses itu kita jalani, dalam proses menjadi umat Tuhan yang setia, harus melewati yang namanya ketaatan ataupun kepatuhan. Sama seperti pelajaran kita yang membahas mengenai kepatuhan. Ada 3 hal di sini yang bisa kita pelajari di dalam kepatuhan akan Tuhan ataupun kepatuhan di dalam pelayanan. Yang pertama, tidak boleh kecewa, ya. Lalu yang kedua, kita tidak menuntut hak di dalam kepatuhan tersebut. Dan yang ketiga, di dalam kepatuhan ini kita berusaha untuk rendah hati dalam menerima semua kondisi. Karena kalau kita lihat di dalam pelayanan ini akan ada banyak lika-liku, permasalahan, dan juga problema yang kita bisa lewati. Ada orang yang tidak senang dengan pelayanan kita, ada orang yang suka omongin di tempat lain, tetapi kita berusaha. Di sini kita dicawan leburkan. Di sini kita akan ditempa untuk kita dapat merasa bagaimana kesabaran yang Tuhan berikan itu akan menghasilkan buah yang
matang. Dan itu akan menjadi sesuatu yang berguna bagi hidup kita. Sama seperti Yesus pada waktu dia di dalam dunia ini, dia tidak mempertahankan kesetaraannya sama seperti Allah. Karena kalau kita pikir-pikir, dia juga adalah Tuhan. Tetapi dia Tuhan yang turun dari surga, kemudian datang ke dunia hanya untuk menjadi seorang hamba. Bagaimana dengan kita? Kita yang memang notabene-nya pada awalnya adalah hamba dosa, apalah yang bisa kita lakukan untuk melakukan yang terbaik sebagai hamba Tuhan? Padahal Tuhan sendiri yang adalah Tuhan turun dari surga untuk menjadi seorang hamba. Lalu kita melihat juga dalam hal ini Yesus tidak datang sebagai dunia yang agung. Yesus tidak datang sebagai manusia yang agung, yang mulia, tetapi dia sebagai hamba manusia. Yesus memberikan sebuah teladan dan Yesus memberikan sebuah contoh bagaimana kehidupan Yesus di dalam dunia ini sangat memberikan inspirasi dan memberikan sebuah teladan yang bisa kita lihat agar kita dapat meneladani apa yang sudah Yesus contohkan ketika dia berada di dunia ini. Tidak enak-enak dia lewati ataupun tidak sesuatu yang nyaman. Bahkan di sini dikatakan dia tidak hidup damai dan umur panjang. Tetapi yang Yesus lakukan ataupun yang Yesus terapkan di dunia ini adalah dia taat di dalam pelayanannya sampai bahkan dia rela mengorbankan nyawanya dan mati di kayu salib. Dan pada saat ini dalam mengetahui kehendak Allah ataupun di dalam kita menjadi proses benih tersebut, kita harus mengetahui kehendak Allah. Dalam mengetahui kehendak Allah, kita tidak bisa memaksakan apa yang akan Allah buat dalam memproses hidup kita. Apabila kita memohon, ya tidak masalah, tetapi jangan memaksa ya. Apabila kita belum mengetahui kehendak Allah, kita tidak boleh memaksa. Karena pada akhirnya apabila kita memaksakan diri, itu yang akan ujung-ujungnya membuat kita kecewa. Padahal sebenarnya kehendak Allah dari seluruh firman-Nya itu adalah kehendak yang terbaik. Semuanya itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan. Hanya sekarang bedanya apabila kita diproses dalam hal itu, mari kita sabar di dalam menanti janji Tuhan yang terbaik tersebut. Walaupun mungkin prosesnya itu jatuh bangun, sulit sekali kita lewati di dalam kehidupan ini, tetapi mari kita nikmati. Walaupun sulit kita menikmati, tetapi mari kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk dapat kita bisa lewati itu dikit demi sedikit. Karena yang Roh Kudus inginkan adalah yang pertama, waktu. Lalu yang kedua adalah tenaga kita. Mungkin terkuras tenaga kita, banyak sekali yang kita korbankan. Lalu yang ketiga adalah perasaan. Ya, banyak orang yang mungkin tidak suka dengan pelayanan kita, tetapi kita harus korbankan itu. Kita tidak bisa menuntut hak kita di dalam pelayanan. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, di dunia ini juga, dia tidak menuntut hak dalam kesetaraannya dengan Allah. Itu sebabnya itulah yang Roh Kudus minta. Itu untuk kita dapat mempersembahkan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ya, dan mintanya melalui Roh Kudus. Karena kita tidak akan bisa melakukan itu dengan sendiri. Kalau kita melakukan itu dengan sendiri, ujung-ujungnya kita akan memaksakan diri. Dan ketika kita memaksakan diri, itu akan berdampak sesuatu yang tidak baik untuk masa depan kita. Lalu, dalam hal ini kita juga mempelajari bagaimana kita harus bersedia untuk mendengarkan. Ya, untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi bisikan Tuhan. Seringkali manusia itu sulit untuk mendengar, banyak untuk berkata-kata. Dan seringkali manusia ini sangat sulit untuk bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena mungkin mendengar aja tidak mau, apalagi bisa tahu sesuatu apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya akibat tidak mau mendengarkan, ya akan ada banyak hal. Yang pertama mungkin kita akan salah langkah akibat kita tidak mau mendengarkan apa yang menjadi bisikan Roh Kudus, apa yang menjadi tuntunan Roh Tuhan. Kemudian kita juga akan beresiko yang fatal apabila kita tidak mau mendengarkan. Dan yang terakhir, ujung-ujungnya dari itu semua adalah penyesalan. Ya, itu sebabnya pernah Alkitab juga mengatakan kita harus banyak mendengar, sedikit berbicara. Ya, karena saat itu juga Samuel pernah memberikan sebuah contoh dalam hal ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Nah, dikatakan Samuel, Samuel, dan akhirnya Samuel menjawab apa? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, ini merupakan satu contoh yang bisa kita
lihat di dalam seorang tokoh yang bernama Samuel ini, dia mau mendengarkan sekalipun mungkin awal-awalnya dia bingung. Ini siapa yang memanggil ya? Atau Eli yang memanggil? Atau gimana? Akhirnya dia ditanya dengan Eli dan pada akhirnya Eli menjawab bahwa itu adalah panggilan Bapa yang di surga memanggil dia sehingga dia harus merespon, ya. Dan bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik atau kita mendengar itu dengan baik? Yang pertama, kita jangan memaksakan kehendak sendiri dan logika. Karena logika manusia itu mungkin seringkali membawa kita ke dalam sesuatu hal yang salah. Logika manusia itu ujung-ujungnya itulah yang akan membatasi pemikiran kita dengan kuasa Tuhan. Padahal Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi karena kita berlogika ria atau kita berpikir hal ini, hal itu, ujung-ujungnya kuasa Tuhan tidak akan terjadi di dalam hidup kita. Pernahkah kita mengingat bahwa di dalam cerita tentang Yesus ketika dia datang ke satu tempat dan itu adalah tempatnya dia sendiri, banyak yang tidak percaya sehingga sedikit mujizat yang ataupun yang terjadi saat itu. Nah, inilah menjadi sebuah gambaran bagaimana kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik dan juga kita mengimani itu di dalam hati kita. Lalu yang berikutnya adalah cobalah untuk lakukan sekalipun berat rasanya. Mungkin pikiran yang diberikan oleh Roh Kudus itu mungkin sepertinya kita agak sulit untuk menerimanya. Tetapi apabila Roh Kudus mengatakan itu di dalam hati kita, marilah coba kita ikuti. Contohnya, ada musuh kita. Kemudian hati kita atau logika kita berkata, nggak usah, ngapain kita doakan dia. Tapi Roh Kudus mengatakan, doakan dia. Selalu bawa dia di dalam doa. Itu harus kita turuti. Lalu kita juga berdoa ya dalam nama Yesus. Kita meminta kekuatan untuk bisa mendoakan orang tersebut. Sehingga dengan itu kita akan mencoba untuk selalu taat dengan tuntunannya dari hal-hal terkecil. Dan kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk pelajaran ini adalah berbicara mengenai percaya diri. Percaya diri di sini tidak dilarang. Percaya diri boleh-boleh saja, tetapi ada dua hal yang kita harus lihat. Percaya diri itu harus berlandaskan dengan firman. Dan yang kedua, percaya diri itu harus demi kebaikan bersama dan mengandalkan kehendak Tuhan. Karena selebihnya, apabila kita percaya diri, itu merupakan kepercayaan diri yang salah atau menggunakan kehendak sendiri. Dan ujung-ujungnya itu adalah sesuatu yang salah. Kalau kita percaya diri dengan keadaan yang salah, sama seperti siapa? Hawa. Kemudian sama seperti Saul. Hawa pada saat itu dia percaya diri untuk memiliki atau menginginkan sesuatu itu dan percaya diri untuk melakukan itu dengan sendirinya. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya apa? Dia salah langkah dan itulah menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Dan berikutnya siapa lagi? Saul. Pada waktu itu juga dia berusaha percaya diri. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Saul pada saat itu. Yang pertama, dia percaya diri, dia melihat dia berkata, aku melihat. Kemudian yang berikutnya, aku berkata. Dan yang ketiga, aku merasa. Ujung-ujungnya kalau sendirinya aku tanpa mengandalkan kehendak Tuhan, itu akan menjadi hal yang di luar kehendak Tuhan. Dan bahkan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apabila Tuhan sudah tidak berkenan, apapun yang kita lakukan itu ujung-ujungnya menjadi sesuatu hal yang salah dan bahkan merugikan diri kita sendiri. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari dan kita melihat bahwa pelajaran kita untuk benih yang mati ini adalah pengganti, ya. Jadi dalam judul pelajaran hari Kamis itu pengganti, yaitu jangan suka mencari jalan pintas untuk keluar dari persoalan yang bukan kehendak Bapa, ya. Contohnya kalau dalam pelajaran kita ini adalah berbicara mengenai keadaan manusia. Apabila keadaan manusia misalnya tertekan, lalu dia mencari pengganti, yaitu melakukan pemborosan. Kemudian apabila manusia merasa tidak mampu, dia malahan mencari pengganti, yaitu mengejar ketenaran. Kemudian dalam pelajaran kita juga, apabila manusia itu merasa kesulitan dengan pasangannya, malahan dia mencari perselingkuhan. Dan sesuatu hal ini yang merupakan hal yang sangat salah ketika kita mencari pengganti di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa persoalan itu sering terjadi? Ya, karena di sini dikatakan bahwa karena Allah juga mungkin menggunakan itu untuk mengajar kita supaya kita dapat bergantung kepadanya, supaya kita tidak mengandalkan diri. Apabila kita mengandalkan diri, maka yang terjadi itu yang seperti itu. Contohnya jadinya pemborosan, terus habis itu mengejar ketenaran dan perselingkuhan. Padahal semua pengganti ini dapat kita lakukan apabila kita berserah kepada Tuhan dan kita ganti dengan apa? Dengan doa, dengan penyerahan dan dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Inilah pelajaran kita pada satu minggu ini. Biarlah ini bisa menjadi berkat bagi kita dan mungkin kita akan menutupnya dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, tolong kami ya Bapa supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami, supaya kami juga kehidupan kami dapat diubahkan, walaupun kami juga masih berupa benih pada saat ini. Tetapi sadarilah kami ya Bapa supaya kami dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan step by step dalam hidup kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah video ini dapat kita share, kemudian like dan subscribe, dan bisa menjadi berkat untuk jemaat-jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.